Ya, selamat datang di Apa Kabar Indonesia Pagi. Memang pada hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan melaksanakan sidang perdana dengan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Rencananya sidang akan dilaksanakan pada pukul 10 nanti di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di ruang Umar Seno Aji. Memang sidang untuk Richard Eliezer sendiri ini dipisahkan dari 4 terdakwa lainnya karena memang Richard Eliezer ini berstatus sebagai justice kolaborator dan mendapatkan perlindungan dari lembaga perlindungan saksi dan korban, di mana memang Richard Eliezer ini menjadi saksi mahkota yang akan mengungkap fakta-fakta baru di proses penyidikan dan juga persidangan untuk kemudian membuat terang benderang pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Kami pantau memang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini pihak pengadilan sudah menyiapkan parkiran khusus untuk lembaga perlindungan saksi dan korban. Untuk sementara kembali ke Anda Bayu dan juga Gita. Baik, Akhir Nasution mengabarkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya. Nanti soal sidang perdana ini dapat Anda saksikan selanjutnya di TV One ya. Ya, di Breaking News ya. Kita akan langsung lanjutkan ke Bang Martin. Bang Martin, kita tahu kemarin ini kan soal pelecehan seksual kembali mengemuka di persidangan. Sementara beberapa waktu yang lalu ini pelecehan seksual sudah dinyatakan SP3 atau dihentikan oleh pihak Barreskrim Polri. Jadi gimana kalau perspektif dari kuasa hukum Yosua? Ya, jadi mengenai peristiwa pelecehan seksual ini yang mereka maksud itu kan terjadinya di Magelang ya, di tanggal 7 Juli 2022. Awalnya mereka bilang tanggal 4, ada agenda peristiwa gendong-menggendong ya. Lalu di tanggal 7. Nah, yang saya tanya adalah jika tanggal 4 itu digendong, kenapa kok belum dilaporkan? Kenapa bisa terjadi lagi di tanggal 7? Orang kalau udah risih, Mbak Vita, ya, kalau sudah ada upaya di awal, pasti akan langsung meminta orang yang melakukan kekerasan seksual itu ataupun yang dituduh untuk pergi dari rumahnya, ya. Nah, tentunya ini kan akhirnya inline dengan bantahan kami bahwa tanggal 4 Juli yang terjadi itu bukan digendong atau gendong-gendong, tapi yang terjadi adalah Ibu PC meminta almarhum untuk menyetrika baju dari anaknya, ya, dan mengkontak adiknya Joshua mengatakan bahwa abangnya itu multi talent, ya, bingung mau gaji berapa, hebat banget, gitu ya. Nah, akhirnya apa yang mereka dalilkan itu ya terpatahkan juga, ya. Lalu di tanggal 7, kalau benar yang mereka katakan bahwa terjadi dugaan kekerasan seksual, tidak ada orang yang habis dilakukan pelecehan itu memanggil korban lagi untuk bertemu tuh ya, secara face to face. Kenapa saya bilang secara face to face? Karena pada saat itu Ricky Rizal di belakang pintu, bukan di dalam ruangan yang sama. Nah, inilah yang menurut saya kurang masuk logika. Justru kalau keadaannya seperti ini, saya curiga ya, saya menduga keras mungkin saja karena ketampanan dari Joshua ini, ya, Bu PC ini tertarik untuk mengajak dalam tanda petik hal yang tidak-tidak, ya. Mungkin Joshua menolak, lalu Bu PC sakit hati sehingga dibangunlah narasi ataupun tuduhan seakan-akan peristiwa tersebut yang melakukan adalah Joshua. Seperti ya, kalau kita ingat ada kisah itu ya, baik di dalam Alkitab ataupun di ayat Al-Quran, kisahnya Nabi Yusuf. Nah, cuma bedanya kalau Nabi Yusuf kan dia ketika dituduh, rajanya itu bijak. Diadakan fair trial, diberikan kesempatan untuk menjawab. Kalau ini kan enggak, ya. Walaupun di dalam pembelaan dari pihak Ferdy Sambo itu katanya Ferdy Sambo sudah menanya secara baik-baik, namun jawaban yang diterima oleh Ferdy Sambo membuat kecewa sehingga Ferdy Sambo melakukan penembakan. Lah, kalau memang orang yang nggak melakukan, apa harus mengaku melakukan? Kan itu juga yang nggak masuk akal. Makanya, daripada harusnya mereka tuh membuat perbuatan jahat dan merencanakan pembunuhan, lebih baik seharusnya di awal kalau memang terjadi adanya dugaan peristiwa pelecehan seksual itu, dilaporkan kepada polisi. Ini kan enggak. Nah, makanya kita duga ada apa.
Kenapa tidak melakukan Kita tangkap langkah-langkah poinnya. hukum? Jadi pihak kuasa Seperti hukum itu. membantah bahwa ada dugaan pelecehan seksual. Nah, kalau dari Bang Heri melihatnya ini setelah di SP3 oleh pihak polisi terus kemudian mengemuka kembali, ini statusnya Ya, jadi dan gimana ya? menjadi alasan eksepsi ya kuasa hukum dari Ya. terdakwa ini gimana? Saya rasa ini bisa jadi poin menarik bagi jaksa ya untuk kemudian mendeklar bahwa pada kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh penasihat hukum itu dasarnya sudah ada. Bahwa ini sudah clean and clear, sudah selesai di SP3, surat perintah penghentian penyidikan. Itu produk hukum yang konstitusional dari Polri gitu ya. Dengan kata lain bahwa perkara itu bukan perkara pidana, maka tidak ada lagi tanggung jawab pidana di dalamnya. Maka nggak mungkin ada pelaku dan lain sebagainya, karena bukan perkara pidana. Nah ini harus dimention jelas nanti dalam mungkin keterangan tambahan yang disampaikan di persidangan oleh jaksa atau ketika membalas eksepsi tadi misalnya. Jadi saya rasa ini penting ya untuk kita berfokus pada poin yang sebenarnya bahwa tadi ini adalah 338 dan 340. Kalau bagi yang sudah jelas ada kepastian hukumnya dengan produk hukum yang keluar di 109 ayat 2 KUHP, saya rasa ya kita tidak perlu harusnya menghabiskan energi untuk bermain-main di area itu ya. Tapi sekali lagi namanya strategi, ya boleh-boleh saja, sah-sah saja dilakukan untuk mungkin tadi membuktikan bahwa tindakan yang dilakukan Pak Sambo tadi itu ada dasar logikanya. Mengapa sampai, kalaupun membunuh karena ada alasannya. Tapi itu kan satu hal yang menurut saya mudah dipatahkan kalau seandainya produk SP3 tadi kemudian jadi bukti dalam persidangan. Oke, Mas Her, analisanya menarik dan mungkin di lain waktu kita masih bisa berdiskusi. Amin. Karena juga jalan persidangan juga sepertinya masih akan panjang ya. Ya. Oke, Mas Her, terima kasih. Bang Martin juga terima kasih atas waktunya Terima pagi kasih. hari ini. Selamat beraktivitas, salam sehat selalu, dan kami juga harus menyampaikan bahwa kami dari kemarin sudah mencoba mengundang perwakilan dari kuasa hukum Verdi Sambo dan juga PC, namun belum ada respon untuk bergabung bersama kami dalam diskusi pagi hari ini. Sekali lagi Bang Martin makasih, Mas Heri makasih. Terima kasih.